Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Eka Rustiana, yang akan mendampingi kalian dalam belajar produk pastry bakery pada KD 3.9, yaitu menganalisis kue dari adonan sus atau biasa disebut dengan showcase. Sudah siap belajar hari ini? Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menggali informasi, peserta didik akan dapat menguraikan showcase, menguraikan bahan pembuatan showcase, menguraikan peralatan pembuatan showcase, menentukan prosedur pembuatan showcase, menentukan teknik penyajian showcase, dan peserta didik dapat menentukan kriteria hasil showcase dengan santun. Sebelum kita lanjutkan ke materi, tahukah kalian nama-nama produk pada gambar di bawah ini? Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ayo, coba kalian tebak. Saya beri waktu 30 detik ya untuk menjawab. Oke, saatnya kita mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada pada layar. Ya, nomor 1 adalah pie, kemudian nomor 2 cookies, nomor 3 cream puff, keempat crepes, 5 eclair, dan keenam adalah coklat pralin. Adakah di antara anak-anak yang benar menjawab semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Tahukah kalian dari keenam produk pastry bakery yang terdapat pada slide di depan tadi, ada 2 produk yang terbuat dari adonan dasar yang sama, yaitu yang pertama cream puff dan yang kedua eclair. Keduanya sama-sama produk pastry bakery yang terbuat dari adonan sus atau showcase. Apa itu showcase? Showcase merupakan salah satu jenis produk pastry dengan karakteristik yang ringan, bervolume besar, dan mengembang dengan kuat. Showcase di Indonesia sering juga disebut dengan kue sus. Karena lembut dan kopong bagian dalam, kue ini bisa diisi dengan krim berbagai rasa. Nama Prancis showcase adalah pâte choux yang mempunyai arti adonan kol. Mengacu pada nama Perancis kue sus atau showcase yaitu pâte choux, showcase memiliki bentuk seperti kol atau kubis, kemudian berongga atau kopong di bagian dalam sebagai tempat untuk filling atau isi pada showcase. Jenis-jenis showcase dapat kita lihat pada slide berikut ini. Jenis showcase yang pertama kita bagi berdasarkan teknik atau metode pengolahan showcase. Yang pertama adalah teknik panggang atau baking. Yang kedua teknik goreng atau frying, dan yang ketiga teknik rebus atau boiling. Teknik baking digunakan untuk kue sus kering dan figur dekorasi dalam ukuran yang kecil, dan juga untuk petite fours. Untuk teknik olah frying, contohnya adalah pada string fritters dan beignets. Dan yang terakhir, rebus digunakan pada fruit dumpling. Berikut ini adalah contoh-contoh produk showcase dari berbagai teknik atau metode pengolahan, baik itu baking, frying, maupun boiling. Pembagian klasifikasi showcase yang kedua berdasarkan bentuknya.
Shoe paste mempunyai bentuk beraneka ragam seperti pada gambar di depan. Yang pertama, cream puff biasanya berbentuk bulat. Terdapat isi di bagian dalam. Eclair mempunyai ciri berbentuk panjang. Biasanya terdapat topping di bagian atas. Bisa coklat atau divariasi dengan yang lain. Paris Brooch mempunyai ciri berbentuk lingkaran atau cincin, juga dengan filling bagian dalamnya. Bentuk berikutnya yaitu swan cream, mengacu pada bentuk angsa. Crocombus mempunyai bentuk dasar seperti cream puff, yaitu bulat. Hanya saja Crocombus mempunyai ukuran yang lebih kecil dan disusun bertingkat. Bahan-bahan pembuatan adonan shoe paste adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cairan, kemudian lemak. Yang berikutnya adalah flour atau tepung terigu. Berikutnya adalah telur, dan yang terakhir adalah garam. Pada pembuatan shoe paste, cairan berfungsi mengontrol ketebalan kulit, gelatinisasi tepung terigu, dan melepaskan CO2 dari bahan pengembang. Air dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk menghasilkan adonan bervolume besar dan pembentukan gluten yang optimal. Cairan yang digunakan dapat berupa air, susu, atau campuran keduanya. Bahan kedua yang digunakan pada pembuatan shoe paste adalah lemak. Lemak bisa menggunakan mentega atau butter yang terbuat dari bahan dasar hewani, atau bisa menggunakan margarin yang terbuat dari bahan nabati. Terdapat dua macam lemak, yaitu lemak nabati dan hewani. Lemak nabati yang lazim kita sebut dengan margarin, dan lemak hewani biasa disebut dengan mentega atau butter. Kedua jenis lemak ini memiliki aroma yang berbeda atau berlainan. Jika kita menginginkan aroma kue yang ringan, bisa memilih margarin. Sedangkan untuk aroma yang lebih berat dengan rasa dan aroma susu, kita bisa memilih butter atau mentega. Tepung terigu yang sesuai digunakan untuk pembuatan shoe paste adalah yang berprotein tinggi. Tepung berprotein tinggi memiliki kemampuan penyerapan air yang tinggi, sehingga menghasilkan volume yang besar. Sejumlah gluten dibutuhkan untuk membentuk elastisitas adonan, sehingga dapat menahan udara yang tertekan ke atas oleh panas, yang berasal dari perubahan air menjadi uap air ketika shoe paste dipanggang. Garam dibutuhkan untuk penyeimbang stabilitas gluten selama proses pengadukan. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai penambah rasa gurih pada pembuatan shoes. Telur adalah pembentuk kerangka yang mengembangkan kue selama proses pembakaran. Selain itu, telur juga memperbaiki warna kerak kue menjadi lebih kuning, aroma gurih, dan kue yang lebih bergizi karena terdapat kandungan protein yang tinggi. Untuk kue sus, sebaiknya dipilih telur yang baru dengan bentuk seragam dan tidak cacat. Telur juga berfungsi sebagai pengontrol konsistensi adonan sus. Berikutnya adalah peralatan pembuatan shoe paste. Pada peralatan pembuatan shoe paste, kita bagi menjadi 3 kelompok alat. Kelompok yang pertama adalah peralatan yang digunakan untuk persiapan atau preparation. Kemudian alat yang kedua adalah peralatan pengolahan atau processing, dan yang terakhir adalah peralatan penyajian atau serving.
Peralatan persiapan meliputi kitchen scale atau timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan dalam ukuran yang besar. Sendok ukur digunakan untuk menimbang bahan yang digunakan dalam jumlah yang sedikit, misalnya garam dan baking powder. Kemudian gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan, misalkan air ataupun susu. Strainer atau saringan digunakan untuk mengayak bahan kering. Bowl digunakan untuk tempat mixing adonan choux paste, sedangkan sendok digunakan untuk mengambil bahan pada saat proses penimbangan bahan. Peralatan pengolahan meliputi yang pertama saucepan, digunakan pada saat merebus cairan dengan lemak. Spatula digunakan pada saat pengadukan pada saat perebusan. Stove atau kompor digunakan untuk menghasilkan sumber api yang digunakan pada saat perebusan. Piping bag dan nozzle digunakan pada saat pencetakan sus. Peralatan pengolahan meliputi whisk atau juga mixer, digunakan untuk mencampurkan telur ke dalam adonan yang sudah direbus. Baking tray digunakan sebagai alas untuk mencetak sus yang nanti akan ikut masuk ke dalam oven. Oven menghasilkan sumber panas yang digunakan pada saat proses baking. Boiling pan digunakan pada saat merebus adonan sebagai pengganti saucepan. Frying pan bisa digunakan pada saat pembuatan pelengkap sus, misalnya saus. Spatula dan tong digunakan untuk memindahkan sus yang masih panas yang baru saja matang ke wadah yang lain. Peralatan penyajian untuk choux paste yang hanya untuk menyajikan satu porsi choux paste bisa menggunakan dessert plate, sedangkan untuk choux paste yang akan disajikan dalam jumlah yang lebih banyak, misal untuk acara buffet, bisa menggunakan platter. Bentuk plate maupun platter beragam, bisa bulat maupun persegi panjang, bahkan ada juga yang berbentuk oval. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan dalam pembuatan choux paste. Mohon anak-anak memperhatikan tahapan pembuatan choux paste ini dengan cermat dan teliti, agar pada saat pembuatan choux paste anak-anak bisa mengikuti tahapan dengan benar sehingga menghasilkan choux paste yang maksimal. Tahapan pembuatan choux paste seperti pada gambar berikut ini. Tahap pertama yaitu preparation atau persiapan. Tahap kedua mixing choux paste atau membuat adonan choux paste. Tahap ketiga adalah pencetakan. Tahap keempat adalah baking atau proses pemanggangan. Tahap kelima adalah pemberian filling, dan tahap keenam adalah serving atau penyajian. Untuk tahap yang pertama, pada preparation, kita diharapkan dapat menyiapkan bahan dan peralatan dengan lengkap dan benar. Persiapan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kekurangan bahan atau peralatan pada saat proses sedang berlangsung. Tahapan yang kedua yaitu mixing choux paste. Mixing choux paste diawali dengan merebus cairan dengan lemak sampai lemak mencair. Kemudian menambahkan tepung dan mengaduknya hingga menjadi kalis atau dengan jari tidak menempel pada dinding saucepan. Tahap berikutnya adalah mendinginkan adonan, baru kemudian ditambahkan telur.
Kekentalan adonan sus atau choux paste yang tepat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilakukan dengan cara mengambil sedikit adonan choux paste yang sudah jadi, kemudian kita rentangkan adonan yang ada di tangan kita. Adonan tidak akan putus ataupun lembek. Tahapan berikutnya adalah pencetakan choux paste. Dikarenakan bentuk choux paste yang beragam, kita akan mencetak dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk choux paste yang kita inginkan. Sebagai contoh, dalam gambar adalah tahap pencetakan choux paste dengan bentuk bulat untuk cream puff, eclair yang berbentuk lonjong. Tahapan berikutnya adalah baking. Sus yang sudah dicetak siap untuk di-baking. Perhatikan suhu dalam memanggang sus, karena sus ini dipanggang menggunakan suhu yang tinggi. Gunakan 15 atau 20 menit awal pada suhu yang tinggi. Kemudian untuk mematangkan, gunakan suhu yang lebih rendah, di kisaran 180 derajat Celcius. Setelah choux paste dingin, choux paste dapat diisi dengan berbagai macam bahan pengisi, dengan bahan dasar pastry cream maupun campuran dari pastry cream dengan bahan yang lain, misalnya chantilly cream. Tahapan ketiga yaitu penyajian dari choux paste. Untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat pada penjelasan berikut ini. Untuk teknik penyajian choux paste biasanya disajikan dengan diberi isian manis dan bisa juga gurih. Isian manis dapat berupa krim dengan tambahan aneka rasa buah atau whipped cream. Untuk isian asin berupa krim keju, rogu ayam, ataupun keju. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Komposisi penyajian choux paste dapat dilihat pada keterangan berikut. Dalam satu choux paste terdapat base-nya yaitu choux paste, kemudian filling atau isinya, dan terakhir adalah topping atau dusting sesuai kebutuhan penyajian. Berikut ini macam-macam krim yang dapat digunakan sebagai filling dari choux paste. Yang pertama adalah pastry cream. Pastry cream dibuat dengan merebus susu dan dikentalkan dengan kuning telur dan cornstarch. Sedangkan whipped cream dibuat dari basic bahan susu ataupun non susu. Chantilly cream dibuat dari whipping cream yang ditambahkan dengan gula. Sedangkan diplomat cream dibuat dari campuran pastry cream dengan whipped cream yang sudah dikocok. Coklat cream merupakan salah satu filling yang bisa dibuat dari basic pastry cream ditambah coklat compound yang dilelehkan, atau bisa juga dari chantilly maupun diplomat yang ditambahkan dengan coklat compound yang dilelehkan. Matcha cream basicnya sama dengan coklat, hanya coklat yang digunakan sebagai tambahan digantikan dengan bubuk matcha atau teh hijau.
Selain diberi filling, soup base juga bisa disajikan dengan diberi topping dari berbagai macam bahan, misalnya coklat glaze, taburan icing sugar, karamel, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Bisa jadi menggunakan kedua macam bahan dalam topping yang bersamaan. Berikut ini adalah contoh bahan topping dalam penyajian soup base. Dimulai dari icing sugar yang ditaburkan atau didustingkan pada permukaan dari cream puff, kemudian kacang almond yang digunakan pada Paris press, karamel pada eclair, dan juga coklat glaze pada eclair. Ciri-ciri dari soup base yang baik adalah yang pertama ringan, kedua berongga, dan ketiga bervolume. Hal ini dapat terjadi apabila bahan serta proses pembuatan kita ikuti sesuai standar atau prosedur. Sedangkan soup base yang kurang baik bisa kita lihat pada contoh gambar berikut. Soup base yang kurang baik akan lebih berat gramaturnya, kemudian karena tidak mengembang, soup base tersebut menjadi kempes. Apakah sampai di sini anak-anak sudah jelas terkait bahan, peralatan, dan proses pembuatan soup base? Jika anak-anak sudah memahami video materi soup base, anak-anak diminta untuk mencoba menjawab soal-soal berikut ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi. Soal yang pertama, apa nama produk soup base pada gambar di samping? Opsinya adalah Paris press, eclair, cream puff, ataukah sweet cream? Silahkan anak-anak mencoba menjawab ya. Ya, jawaban yang benar dari soal yang pertama adalah cream puff dengan ciri bulat dengan isi atau filling. Soal yang kedua, apa nama produk soup base pada gambar di samping? Soup base dengan ciri-ciri berbentuk panjang, terdapat topping pada bagian atas. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah eclair. Apakah anak-anak sudah menjawab dengan benar? Soal yang ketiga, teknik pengolahan pada gambar produk soup base di samping adalah A. Boiling dilanjutkan dengan boiling, B. Boiling dilanjutkan dengan frying, C. Boiling dilanjutkan dengan baking, dan D. Boiling dilanjutkan dengan steaming. Silahkan dijawab ya. Ya, betul sekali.
Jawaban dari teknik pengolahan pada gambar produk Showbiz di samping adalah boiling dilanjutkan dengan frying. Boiling dilakukan pada saat pembuatan adonan sus, sedangkan frying digunakan pada tahap akhir dari pembuatan Showbiz ini. Soal selanjutnya, isilah bagian yang kosong berikut ini. Titik-titik adalah jenis tepung yang digunakan untuk membuat adonan Showbiz. Kira-kira apa ya jawabannya? Siapa yang sudah menjawab? Benar sekali, jawabannya adalah hard flour atau tepung terigu dengan protein yang tinggi. Di Indonesia, merek dagang yang sering digunakan adalah tepung Cakra. Soal selanjutnya, saucepan adalah peralatan yang digunakan untuk metode boiling pada pembuatan Showbiz. Benar atau salah ya? Kalian benar, saucepan memang digunakan pada saat merebus cairan, garam, dan lemak pada tahap awal pembuatan Showbiz. Masih ingat kan materi yang sebelumnya? Soal selanjutnya, kata shoe berarti adonan. Pernyataan ini benar ataukah salah? Oke, nama Prancis Showbiz adalah pâte à choux. Pâte berarti adonan dan choux berarti kol, mengacu bahwa krim puff terlihat seperti kol. Jadi jawabannya adalah salah. Setelah anak-anak menjawab dari soal-soal materi Showbiz, perhatikan resep Showbiz berikut ini. Sebagai tugas kelompok, silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya untuk menjawab soal berikut ini. Hitunglah kebutuhan bahan selain tepung terigu mengacu pada resep Showbiz di depan. Jika kita akan membuat Showbiz dengan total tepung terigu sebanyak 150 gram. Kerjakan soal di buku tulis masing-masing ya. Nah, anak-anak, kita sudah mencapai akhir dari pembelajaran kita kali ini.
Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu cookies. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.